Jadi dari buku ini kita ada 20 bab ya teman-teman. Yang pertama jatuh yang membangkitkan, yang kedua peristiwa di Masjid Kuba. Nah, ini ada beberapa hal ya, peristiwa bertemu Kiai Mufasir, nenek tua yang berserah diri, sedekah menjelang pagi, uang dari balik sajadah, pengumpul dana yang bertengkar, doa supplier yang menagih utang, anak nakal yang budiman. Bab ke-10 yaitu pedang sang perwira. Jadi ada 20 bab ya teman-teman di buku ini. Jadi ini seorang kisah nyata ya. Jadi buku cerita sebenarnya. Dari banyaknya masalah yang dihadapi seorang pemimpin, seringkali pemimpin kesulitan untuk menetapkan mana yang terlebih dahulu harus diselesaikan. Strategi seperti apa yang bisa saya gunakan? Nah, ini kita akan sharing ya teman-teman. Bagaimana cara menetapkan prosedur kerja yang efektif untuk perusahaan saya? Bagaimana cara saya menghadapi rekan kerja atau anak buah? Nah, pertanyaan tersebut menjadikan pemimpin cenderung terjebak dalam kerumitan permasalahan. Alih-alih menyelesaikan, justru pemimpin malah menjadikan situasi dan kondisi menjadi serba tidak menentu. Buku ini berisi tentang sebuah cara untuk mendesain sebuah kepemimpinan. Desain yang diciptakan dari hasil pemetaan pola permasalahan yang ada dalam organisasi, yang dapat berguna bagi seorang pemimpin dalam menetapkan solusi. Anda dapat mempelajarinya dan dengan kedisiplinan dan latihan dan menerapkannya, Anda dapat menguasai cara memimpin orang lain, memahami fungsi kepemimpinan di semua level bagian, memahami permasalahan dalam setiap fungsi tersebut beserta solusinya, dan membuat keputusan dengan pasti. Tujuan buku ini bukan untuk menjabarkan teori-teori kepemimpinan yang sudah banyak dijelaskan dalam ratusan buku leadership lain. Jadi dari buku ini kita ada 20 bab ya teman-teman. Yang pertama jatuh yang membangkitkan, yang kedua peristiwa di Masjid Kuba. Nah, ini ada beberapa hal ya, peristiwa bertemu Kiai Mufasir, nenek tua yang berserah diri, sedekah menjelang pagi, uang dari balik sajadah, pengumpul dana yang bertengkar, doa supplier yang menagih utang, anak nakal yang budiman. Bab ke-10 yaitu pedang sang perwira. Jadi ada 20 bab ya teman-teman di buku ini. Jadi ini seorang kisah nyata ya. Jadi buku cerita sebenarnya. Saat mendengar kata hikmah, apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda membayangkan untayan nasihat nan cemerlang? Apakah Anda seperti menyimak ulama ternama menguraikan pesan kebijaksanaan? Lazimnya hikmah dipahami masyarakat sebagai pelajaran yang berasal dari kehidupan orang-orang saleh atau ulama dengan tingkat kehidupan spiritual yang tinggi ya teman-teman. Kumpulan kisah ini merupakan mozaik yang terserak dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang nggak gampang teman-teman. Saat ini pun kalau teman-teman lihat, saya banyak sekali tantangannya ya. Ya baik dari kompetitor, bahkan mungkin dari keluarga atau dari tetangga yang kurang mendukung usaha kita gitu loh. Jadi ya cerita dikit teman-teman. Tadi kita lagi buat pondok pesantren, ternyata mesin airnya itu ada yang mencuri teman-teman. Dari situ kita bisa tahu bahwasanya kita berbuat baik aja ada orang-orang yang nggak suka sama kita, bahkan cenderung mereka itu menghambat gitu. Dan itu akan terjadi teman-teman. Nggak ada perjuangan itu yang sempurna ya. Kita berjuang ibaratnya banyak membantu orang, tapi banyak orang juga yang ibaratnya di belakang kita itu menusuk, bahkan ya menghambat. Dan banyak diskusi yang sering kita lakukan ya.
memang intinya kita harus bersabar, tapi ya memang kesabaran kita nggak tahu ya, namanya kita manusia kan. Kita lihat ke orang ibaratnya nggak mau ibaratnya menjalankan syariat dan sebagainya, ya sebenarnya dalam hati kita gondok gitu loh, tapi mau nggak mau ya harus kita terima gitu loh. Bahkan kadang ya kita belajar dari Nabi, mereka orang-orang terdekat malah yang nggak mendukung perjuangan kita. Bisa jadi pasangannya, bisa jadi orang tuanya, pamannya, bahkan anak-anaknya nggak mendukung gitu. Jadi ya sudah gitu loh. Kita harus jalan aja, walaupun mungkin hati kita perih, kita nggak bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk keluarga, tapi ya sudah, itu pilihan. Bahkan kadang kita dimanfaatin orang untuk kepentingannya banyak sekali gitu loh. Saat mereka butuh, mereka datang ke kita ya. Giliran mereka ibaratnya seneng dapat uang, mereka lupa sama kita. Tapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan ini, teman-teman. Oke. Jadi bab pertama adalah jatuh yang membangkitkan. Tahun 2006, sebuah perusahaan multinasional raksasa hendak membuka proyek hutan tanam industri di Sumatera. Seorang pengusaha alat berat memperoleh kesempatan turut serta di dalamnya. Inilah kontrak terbesar yang dia peroleh sejak usaha alat beratnya berdiri pada tahun 2002. Karenanya, dia tak mau tanggung-tanggung, adrenalin berpacu, dan semua aktivitasnya menyuarakan satu irama. Aku akan menanggung untung yang fantastis. Dia kerahkan seluruh alat berat yang dimiliki perusahaannya, termasuk menambah armada sebanyak 70 unit alat berat baru untuk mega kontraknya ini. Aroma laba juga menarik minat sejumlah supplier dan beberapa bank. Mereka menggegas menyatakan bersedia mendukung proyek itu. Semua berjalan seperti rencana. Proyek begitu lancar, mulai dari land clearing hingga penanganan harvesting di areal proyek. Sebelum proyek ini dia pernah mengalami beberapa kali kegagalan. Beberapa peristiwa membuatnya merasa perlu mengubah haluan bisnisnya dan menjalankannya sesuai petunjuk agama. Proyek besar ini benar-benar dia harapkan bisa menjadi sebuah lompatan besar. Bisnis syar'i yang sukses. Siapa tak mau ya teman-teman. Rasanya cita-cita itu sudah ada dalam genggaman, tapi impiannya harus buyar tepat ketika harapan melambung. Tanpa apa-apa, klien besarnya itu menghentikan proyek dengan alasan over ekspansif. Tak ada penjelasan, tak ada kejelasan perhitungan ganti rugi. Proyek itu dihentikan begitu saja. Akibatnya, Calandra bukan hanya merugi, utang bermiliar-miliar rupiah mendadak ditanggungnya, termasuk aneka tagihan dari pihak ketiga yang tetap berjalan tanpa toleransi. Perusahaannya yang baru tumbuh itu morat-marit. Sebagian besar karyawan langsung hengkang, sebagian membawa kabur aset perusahaan. Hanya beberapa orang yang bertahan dan tetap mendampinginya menghadang masalah demi masalah. Beban yang dipikulnya sangat berat, batinnya sangat tertekan, membuatnya tak bisa berpikir jernih. Dia bingung bagaimana tagihan sebanyak itu bisa dia lunasi, sementara proyek andalannya justru membuatnya ambruk ya teman-teman. Semua simpanan di rekening pribadi termasuk tabungan istrinya, uang yang disisihkan bulan demi bulan ikut ludes. Aset keluarganya terjual, tapi utang terus berbunga dan kian menggunung. Inilah yang membuat hatinya gamang. Banyak orang yang kuat menghadapi kebangkrutan seorang diri, tapi saat keluarga ikut terganggu, rasanya sangat perih ya teman-teman. Ucapan spontan itu tak pernah lepas dari benaknya. Hari-hari sesudahnya dia lalui dengan perenungan dan ibadah. Setelah kontemplasi yang panjang, dalam salah satu doa setelah sholatnya, dia merasa memperoleh kekuatan. Allah tak akan ingkar janji. Jika dia memberikan cobaan, maka saya pasti sanggup memikulnya. Jika bisnis saya memang tidak berkah, saya akan perbaiki. Saya akan menjalankan usaha dengan cara yang benar-benar berkah. Nah, kegagalan proyek besar itu diiringi oleh berbagai peristiwa, baik yang mendahului maupun mengikutinya. Tahun 2006, Calandra mengikrarkan dirinya untuk berhijrah. Salah satu temannya bertanya, "Mas,
kenapa kamu putuskan perusahaanmu menjadi perusahaan syariah? Temannya bertanya karena ingin tahu apakah keputusannya membuat perusahaan syariah bertujuan agar lebih mudah mencari modal, ataukah karena tren atau apa? Kalandra menjawab, perusahaan saya harus menjadi perusahaan syariah karena saya ingin selamat ya teman-teman. Dalam berbagai kesempatan dia berkata, bisnis itu tidak ada jaminan selalu sukses. Bisa saja rugi dan bangkrut. Jika bisnis bangkrut sementara kita dalam kondisi tidak taat kepada Allah, tidak berbisnis berdasarkan kaidahnya, maka kita rugi berlipat-lipat. Namun jika kita berbisnis dalam ketaatan, maka yang disebut orang sebagai rugi atau bangkrut itu sebenarnya tidak ada ya teman-teman.